Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara sekalian, peserta mahasiswa peserta kuliah daring dalam mata kuliah Metodologi dan Hukum. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan dua sub materi, yaitu terkait dengan topik dan masalah dalam penelitian hukum. Ketika Anda akan mulai menulis skripsi yang merupakan hasil dari penelitian, maka pertama kali harus Anda menetapkan dulu topiknya. Topik itu apa? Topik itu adalah pokok pembicaraan. Nah, topik itu bagaimana Anda tetapkan? Tentu yang pertama harus punya ketertarikan terhadap topik itu. Dan Anda harus punya punya pengetahuan yang cukup dengan topik itu. Nah, topiknya bagaimana? Topiknya itu ya banyak, hukum banyak sekali, apalagi sekarang selalu muncul masalah-masalah baru di bidang hukum. Ada banyak masalah di bidang hukum ini, dari mulai pembuatan sampai dengan penegakan. Nah, di situ akan Anda lihat berbagai macam topik pembicaraan yang bisa Anda tetapkan. Setelah Anda menetapkan topiknya, kemudian Anda membuat tema. Dari topik ke tema. Nah, begitu. Topik itu pokok pembicaraan, kemudian temanya bagaimana, dari pokok itu bagaimana. Kalau Anda tertarik pada hukum perdata, topiknya hukum perdata yang bagaimana. Berarti Anda kalau mau masalah apanya gitu, yang akan Anda lihat dari hukum perdata yang masih besar itu diperkecil. Ini masalah di hukum waris dan sebagainya. Itu yang pertama. Setelah Anda tetapkan mengenai topik itu, baru kemudian Anda dapat tema. Dari sana kemudian Anda akan merumuskan masalah. Mengapa harus demikian? Karena dari masalah itulah yang akan membantu Anda akan melakukan penelitian. Masalah itulah yang kemudian Anda akan mengarahkan Anda yang akan melakukan penelitian. Kalau tidak ada masalah, meskipun Anda sudah menetapkan topik, kalau tidak ada masalah, ya Anda akan bisa melakukan penelitian, tidak akan bisa membuat skripsi. Nah, masalah itu apa? Gampangnya masalah itu gap jarak, tidak sesuainya antara yang ideal dengan yang faktual. Nah, dalam bidang hukum itu, kalau kita melihat ada dua paradigma, normatif dan empirik, maka yang normatif itu bisa gap antara norma hukum dan norma hukum yang lain, antar norma. Kemudian bisa juga gap antara norma hukum dan asas hukum. Bisa juga gap antara norma hukum dengan nilai atau cita hukum. Itu yang norma. Yang empirik itu adalah ada jarak, ada ketidaksesuaian antara norma dengan fakta empiriknya. Nah, intinya begitu. Itulah yang bisa Anda jadikan masalah yang mungkin layak untuk dilakukan penelitian. Sumber masalah dari mana? Ada masalah sumbernya dari berbagai macam. Ada observasi, ada dari perpustakaan, ada dari psikologis praktis, dari pengalaman pribadi baik Anda maupun dari orang lain. Nah, masalah itu yang menjadikan Anda untuk mulai melakukan penelitian dari sana. Nah, apakah setiap masalah itu benar-benar masalah hukum yang layak untuk diteliti? Itu masih harus dipertimbangkan apa dalam masalah itu ada isu. Ada isunya. Apakah memang ada isu hukum dalam masalah itu? Nah, itu Anda akan lihat. Bagaimana mengenai hal itu, Anda silakan nanti membacanya dalam materi yang saya akan bagi. Kemudian setelah Anda melihat ada isu di dalam ini, masalahnya ada, kemudian baru Anda akan menetapkan, masalah ini. Kemudian Anda merumuskan masalah untuk bisa memandu Anda melakukan penelitian itu harus dalam bentuk tanya, gampangnya begitu. Bisa apa hukumnya, bisa gitu, atau mengapa terjadi demikian, mengapa. Jangan menggunakan kalimatannya seberapa jauh, macam gitu. Jadi Anda akan meneliti mengenai, Anda melihat satu masalah mengenai penegakan hukum, contohnya itu. Jangan kemudian Anda membuat rumusan masalah itu seberapa jauh penegakan hukum. Ini ngukurnya bagaimana? Tidak bisa terukur seberapa jauh, kilometer. Jadi gunakan apa atau mengapa.
ada apa gitu, apa mengapa, itu barangkali yang bisa Anda lakukan ketika menetapkan penyusunan masalah. Demikian, Anda silakan masuk di Google Classroom. Terima kasih.